Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Baik pria maupun wanita, dari yang muda sampai yang tua, mereka menginginkan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan yang ingin mereka peroleh pasti berbeda-beda. Terimalah salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Selama 30 menit ke depan, bersama saya, Tanti Wijayanti, dalam Mimbar Agama Konghucu akan membahas tentang kebahagiaan sejati. Telah hadir narasumber kita yang akan membahas apa dan bagaimana kebahagiaan sejati itu. Mari kita bersama-sama menyaksikan. Pemirsa, telah hadir bersama saya di sini di Litang Konghucu Biamakin Tangerang, salah satu narasumber kita, rohaniwan tertinggi dalam agama Konghucu, Syese Tan Chu Seng. Wei Te Tung Tien Haksu. Sien Yu itu. Apa kabar Haksu? Baik. Kancai. Dan juga telah hadir umat Konghucu dari Matakin Provinsi Banten, Wei Te Tung Tien. Kancai. Haksu, menarik sekali topik yang diangkat pada pagi hari ini. Boleh Haksu ceritakan mengapa Haksu mengangkat tema pagi hari ini? Berbicara tentang bahagia, itu banyak halnya. Ada orang yang berjuang, kemudian berhasil. Dia mendapatkan berkah, mendapatkan nama, mendapatkan kedudukan, mendapatkan panjang usia, bahagia. Tapi ada juga yang dengan hanya tidur beralaskan tangan, makan cuman nasi kasar, minum air putih, dia sudah merasa berbahagia. Baginya, harta dan kekayaan yang tidak berlandas kebenaran hanya bagaikan awan berlalu saja. Tetapi ada juga yang bahagia karena dia sudah mengorbankan. Karena situasi kondisi yang tidak mendukung, akhirnya dia harus meninggalkan raganya. Contohnya para pejuang revolusi kita. Mereka sudah mendapat kebahagiaan, mendapat nama yang abadi. Ada kebahagiaan yang didambakan oleh umat Konghucu yang harus dipelihara dan dimiliki di dalam jiwanya. Yang pertama adalah ayah bunda sehat, kakak adik tidak selisih. Ini penting sebab
kerukunan, kedamaian, hubungan yang baik antara keluarga, ayah, ibu, dan saudara yang hidup harmonis. Ini akan menyemangati seluruh ajaran agama Konghucu. Tapi kita tidak boleh egois, hanya mementingkan pribadi, hanya mementingkan kelompok. Kita harus meningkat kepada yang lebih tinggi lagi. Perbuatan kita ke atas tidak memalukan Tuhan, ke bawah tidak memerah manusia kepada manusia. Kita harus dapat berdiri tegak untuk memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, kalau kita sudah bisa mewujudkan ini membuktikan bahwa kebajikan di dalam diri kita sudah menyala. Kita ingat waktu Nabi Konghucu akan dianiaya di negeri Sung, murid-murid semua gelisah, tetapi Nabi Konghucu tidak berkecil hati. Dia berkata, "Tien sudah menyalakan kebajikannya dalam diriku." Mohon maaf, Haksu. Kita akan kembali lagi. Ditahan dulu, Haksu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan kembali tetap di Mimbar Agama Konghucu TVRI. Kami kembali. Saya Ciao Sen Guanda, selaku Ketua Konghucu Bio Makin Tangerang, memberi pandangan tentang kebahagiaan sejati. Bagaimana yang telah dibimbingkan di dalam agama Konghucu dapat memenuhinya kebutuhan rohani dan jasmani dengan selaras dan harmonis, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan turut serta di dalam membangun negara. Tentunya itulah tujuan dari bimbingan dari agama Konghucu tentang kebahagiaan. Dan di dalam kitab Sesu dinyatakan orang yang telah berkebajikan besar akan mendapat kedudukan, mendapat berkah, dan akan mendapatkan panjang usia. Terima kembali, salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Pemirsa, kembali lagi masih dalam Mimbar Agama Konghucu dengan tema yang dibahas adalah kebahagiaan sejati. Haksu, boleh dilanjutkan lagi yang tadi dibahas oleh Haksu. Baik. Yang pertama adalah kita harus harmonis di dalam keluarga. Itu yang penting. Yang kedua, kita harus mewujudkan, memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat, di mana kebajikan kita akan menyala. Sedangkan yang ketiga adalah kita wajib mempersiapkan generasi penerus untuk bisa mensejahterakan paling tidak rumah tangganya, masyarakat, negara, bahkan kalau bisa dunia. Itulah yang diharapkan supaya setiap umat mempunyai semangat di dalam jiwanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ajaran agama Konghucu. Jadi bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan sejati menurut agama Konghucu, dan apakah kebahagiaan yang didambakan oleh umat tersebut? Di dalam kitab Pengce, jilid 7a pasal yang ke-21, ditunjukkan kepada kita bahwa memiliki daerah yang luas, mempunyai penduduk yang banyak, artinya kita beroleh dukungan. Ini membahagiakan. Tetapi itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dapat berdiri tegak, memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan kepada segenap rakyat. Tetapi itu pun bukan kebahagiaan yang hakiki.
bukan kebahagiaan bagi jati dirinya, bukan kebahagiaan bagi seorang cunce. Lalu kebahagiaan sejati itu yang bagaimana? Mengce berkata, yang tidak bertambah oleh kebesaran, yang tidak rusak oleh kemiskinan. Inilah kebahagiaan dari watak sejati. Dan inilah firman. Takdir yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk melaksanakannya. Dan tentang makna kebahagiaan ini bukan tolak ukurnya adalah materi, kaya miskin. Tetapi bagaimana kita sanggup menyempurnakan paripurnanya pengabdian di dalam penghidupan sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Berarti kebahagiaan itu luas maknanya ya Haksu ya? Sangat luas Sangat sekali. luas. Tergantung bagaimana situasi kondisinya. Haksu, bagaimana kebahagiaan itu menurut umat Konghucu kan berbeda-beda. Ya. Bagaimana untuk mengukurnya Haksu? Di dalam kitab Mengce juga dikatakan, siapa mematuhi Tuhan akan terpelihara. Tetapi siapa yang melawan Tuhan akan binasa. Jalan suci itu satu, tetapi bisa menembus semuanya, itu ditulis dalam kitab Lunyu. Artinya kita harus satya pada firman Tien dan harus berbuat bajik kepada sesama. Dengan demikian maka kita akan berpegang teguh kepada pribadi kita sendiri dan kita juga wajib untuk tepa salira, wajib untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau kita ingin maju, kita harus membantu orang lain maju. Kalau kita mau tegak, kita harus membantu orang lain tegak. Jadi kita sama-sama semuanya sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, di 4 penjuru semua orang bersaudara. Menarik sekali Haksu. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah pesan-pesan berikut. Kita akan ada buka sesi tanya jawab Haksu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut, kami akan kembali. TVRI, kami kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Mimbar Agama Konghucu dengan tema pembahasan kita adalah kebahagiaan sejati. Saya akan buka sesi tanya jawab untuk sesi hari ini. Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Wah, banyak ya. Mungkin dimulai dari sebelah sini, Bapak boleh dipersilakan Bapak. Wei Tetung Tien. Sini itu. Saya nama Tan Kim Hai dari Kongcubio Makin Tangerang, ingin mengajukan pertanyaan. Salam peneguh iman atau salam kebajikan, apa artinya dan bagaimana asal usulnya? Terima kasih, Wei Tetung Tien. Sini itu. Terima kasih Bapak. Untuk kesempatan kedua ada yang bertanya lagi? Boleh Ibu, silakan. Wei Tetung Tien. Nama saya Melianti Chandra dari Kongcubio Makin Tangerang. Ingin bertanya kepada Siese, apa tujuan akhir agama Konghucu untuk membimbing umatnya? Terima kasih, Wei Tetung Tien. Sini itu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Aksu, boleh langsung dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Salam peneguhan iman dalam agama Konghucu. Salam peneguhan iman atau salam kebajikan dalam agama Konghucu. Wei Tetung Tien itu artinya hanya kebajikan yang berkenan kepada Tien, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang bisa menyelamatkan hidup lahiriah dan rohania kita hanya kebajikan. Dan sabda ini diucapkan oleh Nabi Yi pada abad ke-23 sebelum Masehi, sehingga Raja Sucisun bisa memadamkan pemberontakan suku San Miao
dengan tanpa kekerasan. Sedangkan Sien Yu itu artinya bersama kita miliki yang satu, yaitu kebajikan. Dan ini diucapkan oleh Nabi Yi Yin pada abad ke-18 ketika cucunya Raja Sing Tong atau Cheng Tang diangkat menjadi raja, perbuatannya menjurus ke arah yang tidak baik. Sehingga Nabi Yin menangkap dan memberikan pendidikan bersama-sama dengan para menterinya supaya Taikak, cucunya Sing Tong itu kembali ke jalan yang benar. Berkat kerjasama yang baik, akhirnya dapat cucunya Sing Tong itu menjadi seorang raja yang besar. Maka dikatakan Sien Yu itu bersama kita miliki yang satu itu, yaitu kebajikan. Lalu yang kedua, Haksu, apa tujuan akhir tertinggi dari umat Konghucu tersebut? Sebagaimana yang sudah kita uraikan tadi, bahwa kebahagiaan yang harus diperoleh oleh kita sebagai umat Konghucu adalah melaksanakan kebajikan, melaksanakan cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Bila kita sudah bisa melaksanakan 5 kebajikan itu, artinya percaya kepada Tuhan dan dapat dipercaya kepada sesama manusia, kita disebut seorang cunce, seorang yang luhur budi, seorang kesatria, atau seorang manusia paripurna. Itulah tujuan ajaran Nabi Konghucu membimbing kita. Dan itu sesungguhnya 5 kebajikan itu sumber bahagia bila kita dengan konsekuen dapat melaksanakannya. Dan disitulah kita baru merasa bahagia kalau dalam hidup ini sejak senjang waktu antara kita lahir sampai mati tetap di dalam kebajikan sehingga kita berkenan kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Jika dalam seseorang keluarga tersebut tidak memiliki keluarga yang lain, dalam artian dia sebatang kara, bagaimana dia memperoleh kebahagiaannya, Haksu? Di dalam kitab Lun I ada dikatakan jilid 12 ayat 5. Mati hidup adalah firman. Kaya mulia ada pada Tuhan. Seorang murid bertanya kepada Nabi Konghucu, orang lain punya saudara, sedangkan aku sebatang kara. Seorang murid yang bernama Cuhe berkata, apa yang aku dengar dari guruku tidak demikian. Seorang cunce, seorang susilawan, selalu bersikap sungguh-sungguh kepada siapa saja dia berlaku hormat. Di 4 penjuru semua manusia bersaudara. Mengapa seorang cunce merana karena tidak punya saudara? Kita bisa mengadopsi anak, kita bisa menganggap anak-anak kakak kita, anak-anak adik kita sebagai anak dengan jalan mengasihi dengan sepenuh hati. Terima kasih Haksu atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat yang hadir pada pagi hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap setia dalam Mimbar Agama Konghucu TVRI. Kami kembali. Salam dalam kebajikan, Waite Tungtien. Saya Herlinawati dari Kongcubio Makin Tangerang. Berbicara tentang kebahagiaan, bahwa setiap manusia pasti ingin merasakan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang sesungguhnya menurut ajaran agama Konghucu adalah yang tidak bertambah oleh kebesaran dan tidak rusak oleh kemiskinan. Itulah takdir yang dikaruniai Tuhan. Ketika kita menjadi umat Konghucu, dapat melaksanakan 5 kebajikan,
cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat menjadi orang yang dipercaya. Itulah kebahagiaan sejati yang sesungguhnya. Salam dalam kebajikan, Wei Tetung Tien. Terima kasih kepada pemirsa setia TVRI dan umat Konghucu yang telah hadir pagi hari ini. Kita telah sampai di penghujung acara. Haksu, kita telah di seksi 4 nih, penghujung acara kita. Bisa Haksu kasih kesimpulan tentang apa yang tadi Haksu sampaikan? Setelah kita mengerti arti bahagia sesuai dengan kondisinya, dan kita tahu apa yang didambakan, kebahagiaan yang kita dambakan, dan bagaimana kita bisa mengusahakan itu. Semoga kita dalam kehidupan di dunia ini bisa mengembangkan atau watak sejati, mengembangkan kebajikan dimulai dari diri kita, di dalam rumah tangga, di dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian kebahagiaan sejati atau kebahagiaan yang sesungguhnya yang merupakan sumber bahagia, kita dapat mampu melaksanakan cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Haksu atas uraiannya kali ini. Dan juga terima kasih atas kehadiran para umat Matakin Provinsi Banten. Saya Tanti Wijayanti, mohon pamit dan sampai jumpa pada mimbar agama Konghucu selanjutnya. Salam, Wei Tetung Tien. Bedanya